Aksi ini terjadi di kawasan Jalan Raya Awang-Awang, Kecamatan Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Sopir truk ugal-ugalan hingga air dalam tangki truk pun tumpah hampir mengenai pengendara lain. Aksi sopir truk oleng ini viral di media sosial. Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto mencari keberadaan sopir dan truk yang ugal-ugalan itu. Sopir truk berhasil diamankan dan mengaku aksinya di jalan raya lantaran menuruti 2 remaja untuk konten. Akibat aksinya ini, sopir truk menjalani pemeriksaan di Satlantas Polres Mojokerto. Ya kan sejenis anak-anak. Yang minta itu siapa Mas? Ya, yang rekam itu, anak-anak yang rekam itu. Buat konten? Buat apa? Buat kontennya mereka. Ya pertimbangannya saya juga ya ngeliat kondisi sekitar, kalau misalnya sepi ya saya mau, kalau enggak ya enggak. Lihat sikon juga. Itu ya memang salah. Kita informasikan lebih lanjut. Tindakannya dan dari kepolisian seperti apa? Untuk tindakan sementara kita laksanakan pemeriksaan sementara ini. Untuk truk dan sopir sementara kita tahan dulu sementara. Melihat perkembangan motifnya seperti apa, karena hal ini sangat membahayakan masyarakat sekitar dan pengguna jalan lainnya. Sementara truk tangki air diamankan di halaman Satlantas Polres Mojokerto. Aksi TikTok polisi yang curhat di depan anaknya lantaran akan dipecat menuai berbagai reaksi. Sebagian warganet memberi dukungan, sementara menurut atasannya pelaku telah sering melakukan pelanggaran. Inilah video yang tengah viral di media sosial TikTok. Dalam video yang diunggah oleh akun @abdultamba_007, terlihat seorang oknum polisi yang mencurahkan dukanya kepada 2 anaknya karena akan diberhentikan tidak hormat dari kepolisian. Video berdurasi 14 menit tersebut ia buat seusai dirinya menjalani sidang kode etik di Polres Langkat. Menyikapi hal tersebut, Kapolres Langkat menyatakan bahwa oknum polisi tersebut sudah 16 kali melakukan pelanggaran sejak tahun 2010. Di antaranya yaitu penyekapan, pemerasan hingga pelanggaran tidak masuk dinas selama 75 kali. Dan yang terbaru yaitu penganiayaan atas istri dan anaknya. Jadi yang bersangkutan, oknum Rika Abdul Tamba, sudah berulang kali melakukan pelanggaran dari tahun 2010 sampai dengan 2021. Diketahui polisi yang ada dalam video tersebut berpangkat Bribka dan bertugas di Polres Langkat, Sumatera Utara. Saat ini oknum polisi masih dalam pengawasan dan pembinaan Propam Polres Langkat dan direkomendasikan diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan sidang penegakan hukum yang telah dilakukan. Kau dibantu selama polisi, tapi bapak yang dipecat, direkomendasikan dipecat biar kau tahu. Pemirsa, kita akan dalami bersama dengan Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, dan Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Assalamualaikum, selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya. Waalaikumsalam, selamat malam. Saya ke Pak Benny terlebih dahulu ya. Pak Benny, dari Kompolnas menilai apa yang sebetulnya terjadi kepada Pak Polisi ini? Kalau kita tahu biasanya warga yang laporan curhat di TikTok begitu karena nggak adil di kantor polisi, tapi ini justru polisi yang curhat ke masyarakat. Betul, jadi beberapa waktu yang lalu kita disibukkan dengan berbagai macam isu viral, keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri. Sekarang giliran oknum Polri yang curhat di medsos. Nah, dalam konteks ini pertama saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kapolres Langkat yang telah mengambil tindakan tegas, mengingat pelanggarannya sudah begitu banyak, 16 kali sejak tahun 2010. Jadi memang hasil keputusan sidang kode etik sudah memutuskan untuk pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, kami juga mengapresiasi Kabid Humas Polda Sumut berikut Kapolres yang telah mengklarifikasi. Ini bentuk transparansi. Akhirnya apa yang dibuktikan dalam sidang kode etik diumumkan ke publik. Untuk lebih meyakinkan masyarakat bahwa Polri tidak bertindak semena-mena. Sebentar Pak Benny. Artinya
Ya, sebelum kita lanjut ke bahasannya secara umum, tapi spesifik mengenai kasus ini, artinya oknum polisi itu sengaja menarik simpati publik. Ya betul, era sekarang kan begitu. Jadi memanfaatkan media sosial untuk mencari dukungan, untuk mencari simpati publik, agar nanti penilaian publik seolah-olah tindakan institusi, tindakan atasannya itu tidak benar. Oleh sebab itu perlu langsung diklarifikasi, di-counter, supaya publik tidak terlanjur terbawa dengan perasaan dari unggahan TikTok Pak Beni, tersebut. kita klarifikasi satu persatu. Berarti tidak betul ada penganiayaan yang dilakukan oleh istrinya kepada anak-anak itu, tapi yang ada adalah skenario yang diciptakan oleh oknum polisi ini agar kemudian pemberhentiannya dengan tidak hormat ini juga mendapatkan dukungan, artinya publik mendukungnya supaya dia tidak jadi dipecat lah, gitu singkatnya. Betul. Jadi arahnya ke sana. Sementara sidang kode etik kan sudah berjalan, berarti proses pembuktian sudah dilakukan. Dan akhirnya muncullah keputusan. Saya bergeser ke IPW sejenak. Mas Sugeng, Anda sepakat dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Beni? Karena jangan-jangan ada hal yang kita nggak ketahui. Barangkali IPW juga mengamati polisi juga secara individu butuh bantuan dukungan publik dalam tanda kutip memastikan mereka juga dapat keadilan di tempat kerjanya. Yang pertama saya mau sampaikan ya, ini harusnya sudah dipecat ketika pelanggaran itu terjadi. Ini kan hat-trick ya, pelanggarannya sampai 16 kali. Menurut saya ketika pelanggaran terjadi ketiga kali melakukan pemerasan, itu sudah harus dipecat di tahun 2015 gitu. Ya. Tetapi kan tidak terjadi. Yang menjadi pertanyaan IPW, pimpinan Polri yang saat itu misalnya Kapolresnya, Kapolda, itu kan membiarkan nantinya. Baru sekarang terjadi karena memang mau transparan, sesuai dengan presisi, muncul. Itu yang pertama ya. Yang kedua sudah pas ini, anggota Polri ini dipecat. Karena sikap mentalnya buruk ya menurut saya. Buruknya di mana, Mas Sugeng? Bayangkan dia itu pelaku pelanggaran, kemudian dia melibatkan 2 anaknya. Ini kan merusak sikap mental psikologis anak ini. Di depan publik dia bawa. Ini bukan sikap kesatria, ya. Justru menurut saya tidak ada satu rasa simpati yang timbul dari kami atau dari saya IPW melihat sikap tidak satria ini. Anak itu diracunin artinya, psikologinya diracunin terkait dengan urusan internal rumah tangganya, juga terkait dengan sanksi yang diberikan oleh institusi. Ini kan merusak mental anak, jadi harusnya sudah dipecat dari dulu. Saya ini 10 tahun adalah Dewan Kehormatan Etik Profesi Pengacara, ya. Kalau ada pelanggaran kode etik yang kedua kali itu potensinya adalah sanksi pertama akan menjadi dasar pemberatan untuk sanksi kedua. Kalau ketiga, maka sudah tidak tepat lagi seorang advokat katakanlah dipertahankan dalam profesinya. Sama ini seperti ini. Jadi justru saya mempertanyakan mengapa ini tidak dipecat dari dulu. Ini harus diperhatikan oleh semua. Gitu loh ya. Ya, menarik Pak Beni. Kalau itu benar dia memperdayakan anaknya untuk mendapatkan simpati dari publik, ini bapak macam apa ini kira-kira Pak Beni ya? Ya, di situ cerminan bagaimana pribadi dia. Masa anaknya sendiri dieksploitir seperti itu untuk kepentingan dirinya, untuk pembelaan dirinya. Ini kan satu langkah yang tidak terpuji, satu langkah yang memalukan, justru sekali lagi mencerminkan siapa dia. Jadi layaklah ketika diambil keputusan untuk PTDH. Karena kalau tidak, nantinya akan terulang kembali berbagai kasus yang dia lakukan. Mungkin sebelumnya sudah ada tindakan dari atasannya, entah berupa teguran, entah berupa putusan-putusan lain sebelumnya, tetapi PTDH menjadi puncak dari semua apa yang dilakukan
Dan itulah keputusan yang paling berat untuk sisi disiplinnya. Kemudian sisi etiknya, nanti pidananya tentunya ada ranah tersendiri. Nah, sejauh mana nanti kami dari Kompolnas tentunya akan memantau apa yang dilakukan oleh pihak Polres Langkat. Pak Beni, mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi, ada rentetan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh oknum polisi yang bersangkutan. Kalau kita tangkap apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri soal ikan busuk dipotong dari kepalanya, saya kira 16 kali itu bukan hanya kepalanya yang busuk. Itu sampai ekor-ekor dan kulit-kulitnya juga udah busuk, tapi kok nggak diselesaikan dari dulu? Memang kami akan melakukan supervisi kasus ini. Buat kami menarik juga apa yang sudah dilakukan sebelumnya oleh atasannya, tindakannya berupa apa, sanksinya apa, sehingga ini menjadi bahan evaluasi ketika kita ingin melihat sejauh mana sih pengawasan atasan langsung terhadap yang bersangkutan. Apakah atasan langsung juga sudah dikenakan sanksi, misalkan dia seorang bintara, apakah perwiranya yang menjadi atasan langsung dia juga dikenakan sanksi atau tidak. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami. Oke, saya kembali ke Mas Sugeng. Mas Sugeng, semua orang punya kebebasan berpendapat. Dan kali ini kan setiap individu nampaknya sudah punya yang namanya media sosial. Termasuk akun TikTok, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Dalam kasus ini, polisi curhat di media sosial. Kita nggak menduga jangan-jangan nanti ke depannya akan banyak kasus-kasus serupa. Ada tidak sebetulnya kode etik yang mengatur, polisi juga harus benar-benar mengerti apa yang disampaikan di media sosial begitu. Karena kan kalau kita lihat banyak kasus masyarakat menyampaikan sesuatu di media sosial, biasa ujung-ujungnya bisa dilaporkan polisi. Tapi kalau polisi yang curhat di media sosial, nah ini bagaimana ujungnya? Di peraturan tentang kode etik Polri ya, peraturan nomor 14 tahun 2011 itu ada diatur bahwa seorang anggota Polri pertama dia harus komplain kepada atasannya atas satu tindakan sanksi ya. Dia tidak boleh membawa hal-hal institusi yang sifatnya tertutup ke publik. Ini juga kewajiban menjaga kerahasiaan karena sidang etik itu kan tertutup ya. Hasilnya boleh dipublikasikan tetapi sidang etiknya tertutup. Itu sama seperti dulu saya waktu menjadi majelis kehormatan selama 10 tahun di Dewan Kehormatan Profesi Advokat. Jadi ada, inilah tadi yang dikatakan oleh Pak Beni, menilai kepribadiannya memang ini buruk ya. Saya pikir sudah harus dari dulu ini dipecat ini. Karena mempertahankan ya anggota Polri model seperti ini, ujung-ujungnya itu akan merusak citra Polri. Sampai hat-trick 16 kali itu saya geleng-geleng. Yang selanjutnya saya minta perhatian Pak Kapolri ini, sungguh-sungguh ya, dan Pak Bedi juga, yang menjadi pertanyaan saya. Sumatera Utara mengkontribusi begitu banyak dugaan pelanggaran yang viral ke media sosial belakangan ini. Ya. Ketika Pak Kapolri memutasi 6 ya, memberhentikan, mencopot 6 Kapolres, 2 Kapolres itu dari Sumatera Utara ya. Kemudian beberapa pelanggaran yang muncul ke publik itu dari Sumatera Utara ya, ada 6 saya pikir ya, yang narkoba digelapkan, kemudian mencabuli termasuk menersangkakan korban premanisme itu ya, pungli dan lain sebagainya. Prinsipnya saya tahu apa yang ingin Anda sampaikan, Mas. Jadi yang mau saya sampaikan, ini harus dilakukan pemetaan ini. Mengapa? Banyak oknum polisi yang melanggar itu dari Sumatera Utara. Ya. Boleh langsung dijawab, Pak Beni? Ya, Pak Beni, saya punya kepentingan juga di sini karena Pak Beni harus jawab. Karena saya pria kelahiran asli Sumatera Utara, Bapak harus menjawabnya juga ini. Saya punya, ya nggak salah lah ya. Saya berharap bahwa penegakan hukum di sana berjalan sebagaimana mestinya. Nggak masalah, nggak apa-apa itu, Pak. Nah, kita juga mengawal kan sama-sama. Pers adalah bagian dari pilar keempat demokrasi. Bagaimana Pak Beni melihatnya? Apakah penting Sumatera Utara ini dipelototin satu persatu? Bahkan kalau disebutkan pemetaan lah atau penyegaran dan lain sebagainya. Betul sekali. Jadi di Kompolnas sendiri kami menyusun daftar
jumlah aduan yang paling banyak itu Sumatera Utara termasuk ranking yang di atas, di samping DKI Jaya, dengan bentuk pelanggaran yang berbagai macam. Ini memang banyak faktor yang bisa menjadi kontribusi terjadinya berbagai masalah itu. Apakah kondisi masyarakat, lingkungannya, kemudian pergaulannya, ini juga tentunya sangat mempengaruhi. Kemudian temperamen dari para anggotanya, ini juga sangat mempengaruhi. Oleh sebab itu dalam konteks kasus-kasus seperti ini, kami mendorong untuk pelibatan para psikolog Polri. Untuk nanti menggali akar masalah dari anggota-anggota yang melakukan pelanggaran ini. Akar masalahnya apa? Sehingga kasuistis ini harus ditangani serius, bukan dipukul rata. Nah, kami sendiri melakukan penelitian, melakukan kajian, berbagai pelanggaran yang ada ini, faktor penyebabnya apa? Seperti pelanggaran senjata api. Itu di Sumut juga termasuk tinggi. Itu juga menjadi perhatian kami. Nah, nanti hasil penelitian kami akan menjawab akar masalahnya apa, sehingga kami dari Kompolnas bisa memberikan rekomendasi kepada Kapolri. Baik. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Mas Sugeng. Tapi menutupnya saya ingatkan ada satu semboyan dari Sumatera Utara. Katanya Marsipature Hutanawe. Ini niat mulia untuk memperbaiki kampung halamannya. Bagi siapapun, penegak hukum dan apapun profesinya. Saya pikir semua harus melakukan yang terbaik, utamanya ya, untuk masyarakat bisa dapat keadilan sebaik-baiknya di sana. Terima kasih Pak Beni, dan terima kasih Pak Sugeng sudah hadir bersama kami. Selamat malam. Selamat malam. Kebakaran tangki kilang minyak di Cilacap yang berisi Pertalite akhirnya dipadamkan. Pasokan bahan bakar dipastikan aman. Kebakaran terjadi di kilang minyak Cilacap pada Sabtu malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Api diketahui terus membumbung tinggi hingga pagi hari. Tangki yang terbakar berisi bahan bakar Pertalite dengan kapasitas 31.000 kiloliter BBM. Berjibaku selama berjam-jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Petugas pemadam juga telah melakukan pendinginan dengan busa. Bahkan busa sisa pemadaman masih tampak bertebangan ke arah pemukiman warga. Proses pemadaman tangki yang terbakar pun dinyatakan selesai. Bahwa saat ini kebakaran tangki telah dapat dipadamkan secara total. Jadi tepatnya jam 7.45 tadi pagi semua telah padam dan kita telah menyatakan declare aman itu pada jam 9.15. Dinyatakan aman, warga yang tinggal di belakang lokasi kebakaran kini telah diperbolehkan untuk kembali ke rumahnya setelah sempat mengungsi saat kebakaran semalam. Diketahui kebakaran tangki minyak Cilacap bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya pada bulan Juni lalu, kebakaran tangki terjadi di Komplek Kilang Paracilin, PT Pertamina RU 4 Cilacap, Jawa Tengah. Tangki terbakar di area Pertamina Refinery Unit 4 pada salah satu tangki yang berisi benzena. Longsor yang terjadi di ruas Jalan Trans Sulawesi Mamuju Majene memutus arus lalu lintas. Bahkan jasad seorang warga terpaksa ditandu sejauh 1 km akibat mobil ambulans tidak bisa melintas. Arus lalu lintas Jalan Trans Sulawesi Mamuju Majene, Sulawesi Barat yang terputus menyebabkan mobil ambulans yang tengah membawa jenazah tak dapat melintas. Pihak keluarga pun terpaksa menandu jenazah tersebut sejauh 1 km dengan berjalan kaki. Jenazah tersebut terpaksa ditandu karena kondisi jalanan yang licin dan berlumpur sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Jenazah dibawa dari RSUD Regional Sulawesi Barat menuju rumah duka di Desa Orobatu, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju. Di Pak Tandu ini? Ya, mulai dari pemotongan di atas sampai ke sini, Pak. Rencananya mau dibawa kemana nih? Mau dibawa ke Tapalang. Tapalang, Pak. Iya. Rencananya mau langsung dikubur ini? Insya Allah. Desa Orobatu. Orobatu ya? Orobatu. Ini di rumah sakit mana dia dirawat sebelumnya?
Regional ini. Oh, karena tidak jalan longsor terpaksa ditandu Pak. Iya. Kemacetan akibat longsornya tebing di Jalan Trans Sulawesi mencapai 10 km. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membuka akses jalan. Saat ini jalan sudah mulai terbuka, namun baru kendaraan minibus dan roda 2 yang bisa melintas. Sementara kendaraan roda 6 seperti truk dan bus belum bisa melintas. Sopir Vanessa Angel Tubagus Jodi terancam hukuman 12 tahun penjara. Kami hadirkan informasinya saat lagi untuk Anda.